Pernahkah kalian membayangkan sebuah keluarga hancur bukan karena dosa yang mereka perbuat, tapi karena fitnah yang dipercaya satu desa? Di sebuah desa kecil di Jawa, ketika pesugihan masih dianggap jalan keluar, satu tuduhan tentang anjing hitam mengubah bisikan menjadi teror, doa menjadi sumpah, dan manusia menjadi algojo. Dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar cerita pesugihan. Ini kisah tentang bagaimana fitnah bisa memanggil setan dan menagih nyawa satu persatu. Selamat datang di cerita dari mereka. Inilah kisah berjudul Fitnah Pesugihan Anjing. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Tidak deras, tapi cukup membuat udara desa terasa dingin dan lembab. Aku masih ingat betul, jam dinding di ruang tengah baru saja berdentang 12 kali. Semua orang di rumah sudah tertidur, kecuali aku yang saat itu masih remaja, terbaring sambil mendengarkan suara hujan menimpa genteng. Tiba-tiba, suara gonggongan anjing terdengar dari kejauhan. Awalnya biasa saja. Di desa kami, suara anjing di malam hari bukan hal aneh. Tapi gonggongan kali ini berbeda. Panjang, parau, terdengar seperti menahan sakit. Suaranya semakin lama semakin dekat. Seolah-olah anjing itu berjalan mengelilingi rumah kami. Aku merinding. Ketika suara itu tepat di depan rumah, gonggongan mendadak berhenti. Digantikan suara seperti kuku mencakar tanah. Perlahan, pelan, sangat jelas. Krek, krek, krek. Aku menarik selimut sampai ke dagu. Jantungku berdetak kencang. Aku ingin membangunkan bapak, tapi entah kenapa tubuhku terasa berat, seolah-olah ada yang menahan. Lalu terdengar suara bapak dari kamar sebelah. Astagfirullah. Suara itu membuatku sedikit tenang. Berarti aku tidak sendirian mendengarnya. Pagi harinya, desa kami gempar. Di depan rumah, tepat di dekat sumur, terdapat bekas cakaran besar di tanah. Bukan jejak kaki anjing biasa. Terlalu besar, terlalu dalam. Dan yang paling membuat ibu menangis, ada bercak darah mengering. Warga mulai berdatangan. Mereka tidak bertanya. Mereka langsung berbisik. Jangan-jangan, katanya sih, pesugihan anjing. Aku melihat tatapan mereka berubah. Dari penasaran menjadi curiga. Dari curiga menjadi takut. Padahal kami tidak pernah memelihara anjing. Sejak hari itu, kehidupan keluarga kami tidak pernah sama lagi. Setiap malam, suara gonggongan itu kembali. Kadang dari belakang rumah, kadang dari atas atap. Bau anyir seperti darah dan bangkai sering tercium, meski tidak ada apa-apa. Ibu mulai sering sakit-sakitan, bapak lebih banyak diam, dan aku mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku melihat seekor anjing hitam besar. Matanya merah menyala. Di lehernya tergantung tali seperti bekas jeratan. Ia menatapku sambil menggeram, lalu berbicara dengan suara manusia. Kalian yang akan menanggung fitnah ini. Aku terbangun sambil berteriak. Keesokan harinya,
salah satu warga kaya di desa kami meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan kaku, wajahnya rusak seperti dicakar binatang. Dan anehnya, semua mata kembali tertuju pada rumah kami. Fitnah itu resmi dimulai. Sejak kematian mendadak Pak Wiryo, suasana desa berubah drastis. Orang-orang tidak lagi menyapa kami dengan ramah. Jika berpapasan di jalan, mereka menunduk atau saling berbisik pelan sambil melirik ke arah rumah kami. Fitnah itu menyebar seperti wabah. Katanya, keluarga kamilah yang memakai pesugihan anjing. Katanya, Pak Wiryo mati karena tumbalnya telat. Makanya makhluk itu mengamuk. Katanya lagi, anjing gaib itu sering terlihat mondar-mandir di sekitar rumah kami. Padahal, kandang yang ada di rumah kami cuma kandang kambing tua di samping dapur. Malam ketiga setelah kematian Pak Wiryo, hujan kembali turun. Kali ini lebih deras. Angin bertiup sangat kencang. Pohon pisang di belakang rumah bergoyang liar. Aku terbangun karena suara gedebuk keras dari arah samping rumah. Buk. Disusul suara seperti sesuatu diseret di tanah. Aku memberanikan diri bangun, mengintip dari celah jendela. Gelap. Lampu sentir di luar sudah lama mati. Tapi hidungku mencium bau yang sangat menyengat. Bau darah. Aku memanggil Bapak dengan suara bergetar. Kami keluar bersama-sama membawa senter kecil. Saat cahaya senter menyorot kandang kambing, kakiku langsung lemas. Di pintu kandang ada darah segar. Bukan sedikit, tapi seperti disilamkan. Menetes ke tanah, membentuk aliran kecil yang bercampur air hujan. Di atas pintu bambu kandang itu tergurat bekas cakaran panjang. Bapak langsung membaca doa dengan suara bergetar. Ibu menangis sambil memelukku. Pagi harinya, kabar itu menyebar lebih cepat dari api. Warga datang beramai-ramai. Bukannya menolong, mereka justru menunjuk-nunjuk. Itu kan kandang anjingnya. Darah tumbal, pasti. Aku ingin berteriak, ingin membantah. Tapi setiap kata seakan tertelan oleh tatapan mereka yang penuh kebencian dan ketakutan. Yang paling menyakitkan adalah ketika Pak RT datang. Dengan suara datar ia berkata, "Demi ketentraman desa, sebaiknya kalian jujur. Kalau memang ada perjanjian, hentikan sebelum makan korban lagi." Bapak hanya terdiam. Tangannya mengepal. Sejak saat itu, teror semakin nyata. Kambing kami mati satu persatu. Lehernya robek, tapi dagingnya tidak dimakan. Hanya disisakan bangkai yang baunya membuat satu rumah mual. Setiap tengah malam, suara gonggongan itu kembali. Lebih dekat, lebih jelas. Kadang disertai suara seperti orang tertawa. Aku mulai sering melihat bayangan hitam di sudut mata, di balik jemuran, di belakang pintu. Suatu malam, aku terbangun melihat ibu berdiri di depan pintu rumah. Matanya kosong. "Bu," panggilku. Ia menoleh perlahan dan berbisik, "Anjingnya minta makan." Aku menjerit. Ibu langsung roboh tak sadarkan diri. Esoknya, seorang anak kecil di desa menghilang. Terakhir terlihat bermain dekat rumah Pak Wiryo. Dan lagi-lagi, fitnah itu kembali ke kami. Warga mulai melempari rumah kami dengan batu di malam hari. Ada yang menggantung bangkai ayam di pagar. Ada juga yang menyiramkan darah ke tanah depan rumah. Mereka ingin memancing. Malam Jumat Kliwon, aku mendengar suara jelas dari luar jendela. "Serahkan anjing itu, atau kalian semua mati." Saat aku mengintip, aku melihat sesuatu yang membuat jiwaku hampir copot. Seekor anjing hitam besar berdiri di bawah pohon mangga. Kepalanya menoleh ke arahku. Matanya merah. Mulutnya berlumur darah. Dan di belakangnya berdiri beberapa warga desa. Mereka tersenyum.
Aku sadar satu hal malam itu. Bukan hanya makhluk gaib yang berbahaya, tapi fitnah, ketakutan, dan kebencian manusia jauh lebih kejam. Pohon beringin tua itu sudah ada bahkan sebelum desa kami diberi nama. Akarnya menjalar kemana-mana seperti urat nadi raksasa yang mencengkram tanah. Daunnya lebat menutupi cahaya bulan, membuat area di bawahnya selalu gelap meskipun itu siang hari. Orang-orang tua percaya beringin itu bukan sekedar pohon. Di sanalah perjanjian dibuat. Di sanalah sumpah diucapkan. Dan di sanalah nyawa sering ditukar. Setelah teror malam Jumat Kliwon, Bapak akhirnya mengambil keputusan yang paling kutakuti. Ia akan mendatangi beringin itu. Bukan untuk pesugihan, tapi untuk bersumpah. Bapak sudah cukup difitnah, katanya lirih. Kalau memang ada yang bersekutu dengan setan dan menimpakan semua ini ke kita, sumpahku akan menagih kebenaran. Ibu menangis, memohon agar Bapak tidak pergi. Tubuh ibu semakin kurus sejak sering kerasukan dan jatuh sakit. Matanya cekung, wajahnya pucat seperti orang yang perlahan ditarik ke alam lain. Malam itu angin desa terasa aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada katak. Sunyi, seperti kuburan. Kami berjalan bertiga menuju pohon beringin. Aku membawa lampu sentir, Bapak membawa sesajen sederhana, kembang 7 rupa, kemenyan, dan segelas air putih. Saat kami tiba, aku mencium bau yang membuat perutku mual. Bau darah. Di bawah beringin, tanahnya basah dan menghitam, seperti baru saja disiram cairan kental. Bapak duduk bersila, mulutnya komat kamit membaca doa dan sumpah. Demi Allah yang Maha Esa, aku dan keluargaku tidak pernah memakai pesugihan anjing. Maka siapapun yang memfitnah dan bersekutu dengan setan, biarlah sumpah ini kembali padanya. Angin tiba-tiba berputar kencang. Daun beringin bergesekan seperti ribuan bisikan. Lampu sentirku padam. Dalam gelap itu, aku mendengar suara langkah. Banyak, bukan hanya satu. Dari balik akar-akar beringin, muncul sosok-sosok bayangan hitam. Tingginya tidak wajar. Beberapa berjalan merangkak, beberapa menyeret sesuatu. Dan di antara mereka, aku melihat seekor anjing hitam raksasa. Kepalanya miring tidak normal. Lehernya hampir putus, hanya tersambung oleh kulit dan daging yang menggantung. Darahnya menetes tanpa henti. Anjing itu membuka mulutnya. Bukan gonggongan yang keluar, tapi suara manusia. Sumpah diterima. Ibu menjerit dan langsung kerasukan. Tubuhnya kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan busa bercampur darah. Matanya melotot sambil tertawa. Kalian sudah terlambat. Suara itu keluar dari tenggorokan ibu. Bapak mencoba memeluk ibu, tapi tubuh ibu terdorong kuat hingga terbanting ke akar beringin. Aku menangis, membaca doa sekuat yang bisaku. Tiba-tiba terdengar suara tulang patah. Aku menoleh. Leher ibu tertekuk dengan sudut yang tidak mungkin. Tubuhnya terdiam. Bapak berteriak histeris. Anjing hitam itu mendekat, mengendus darah ibu, lalu menjilatnya dengan lidah panjang hitam. Tumbal salah. Yang benar masih bersembunyi. Angin berhenti mendadak. Lampu sentirku menyala kembali. Semua bayangan menghilang. Hanya tersisa kami bertiga. Atau berdua. Ibu meninggal malam itu. Desa tidak berduka. Mereka justru berkata, pantas, kurang tumbal. Dan sejak kematian ibu, bau bangkai tidak pernah hilang dari desa kami. Satu persatu warga mulai sakit aneh. Mimpi mereka sama.
Seekor anjing hitam tanpa kepala berdiri di depan rumah mereka. Dan aku tahu, sumpah di bawah pohon beringin telah mulai menagih. Sejak ibu dikuburkan, aku berhenti percaya bahwa desa ini masih berada di dunia manusia. Tanah pemakaman masih basah ketika bisikan itu mulai terdengar. Bukan dari arah kubur ibu, tapi dari balik rumah-rumah warga. Orang-orang menutup pintu lebih awal. Lampu dipadamkan. Tidak ada yang berani menatap mata bapak. Seolah kematian ibu adalah bukti sah kalau fitnah mereka benar. Dan malam ketujuh setelah kematian ibu, lelaki berjubah hitam itu datang. Aku melihatnya pertama kali dari balik jendela dapur. Tinggi, kurus, jubahnya menjuntai sampai tanah. Warnanya hitam kusam, seperti kain kafan yang sudah lama dikubur. Wajahnya tertutup tudung, tapi aku bisa merasakan matanya menatap lurus ke arahku. Ia berdiri di bawah lampu jalan satu-satunya di desa. Lampu itu berkedip. Setiap kali cahayanya padam, posisi lelaki itu semakin dekat. Sampai akhirnya, ia berdiri tepat di depan pintu rumah kami. Tok, tok, tok. Bukan ketukan, seperti tulang yang dipukulkan ke kayu. Bapak keluar sambil membawa tasbih. Wajahnya keras, tapi matanya basah. "Apa maumu?" tanya bapak. Lelaki itu membuka tudungnya perlahan. Wajahnya penuh luka sayatan, seperti bekas cakaran anjing. Beberapa bagian pipinya sudah menghitam, membusuk, dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. "Aku hanya penagih," katanya dengan suara serak, seolah tenggorokannya berisi pasir dan darah. "Yang kalian sumpahi, sebentar lagi tak bisa bersembunyi." Aku gemetar. "Kau dukun pesugihan?" bapak bertanya. Lelaki itu tertawa. Itu membuat ayam-ayam berkokok panik meski masih malam. "Aku lebih tua dari itu," jawabnya. "Aku penjaga perjanjian." Ia melangkah pergi tanpa menunggu jawaban. Paginya desa diguncang jeritan. Pak RT ditemukan mati di balai desa. Tubuhnya terikat terbalik di tiang bendera. Perutnya sobek, ususnya menjuntai ke tanah. Dan yang paling membuat orang muntah, mulutnya dijejali tanah bercampur darah. Di dadanya tertulis dengan darah, "Fitnah dibayar nyawa." Desa gempar. Tapi anehnya, semua orang tahu Pak RT adalah orang yang pertama kali menuduh keluarga kami. Belum habis teror itu, sore harinya, anak Pak Wiryo ditemukan. Tubuhnya di dalam sumur tua, lehernya putus, dan di bibir sumur ada bekas cakar anjing. Malamnya lelaki berjubah hitam itu kembali muncul. Kali ini di depan rumah orang terkaya di desa, Pak Sastro. Orang yang sejak dulu hidupnya mendadak kaya. Orang yang rumahnya paling besar. Orang yang selalu menyumbang paling banyak setiap ada kematian. Aku melihat dari kejauhan. Pak Sastro berlutut, menangis. "Aku sudah setor, aku sudah kasih makan," teriaknya. Lelaki berjubah hitam itu menunduk. "Kau memberi makan pada yang salah," katanya dengan pelan. Dari balik rumah Pak Sastro, sesuatu keluar. Seekor anjing hitam tanpa kepala. Perutnya terbelah, isinya jatuh ke tanah. Tapi makhluk itu tetap berjalan. Pak Sastro menjerit. Keesokan harinya, rumah Pak Sastro kosong. Yang tersisa hanya darah di lantai dan satu pesan di dinding. "Sumpah sudah dimulai." Aku tahu satu hal pasti. Fitnah ini tidak lagi butuh pembuktian.
ia menuntut pembalasan. Dan lelaki berjubah hitam itu belum selesai bekerja. Sejak rumah Pak Sastro kosong, desa seperti kehilangan akal sehatnya. Orang-orang mulai mengunci diri. Tidak ada lagi ronda malam. Tidak ada lagi doa bersama. Yang ada hanya rasa takut yang menjalar seperti penyakit kulit. Gatal, perih, dan menjijikkan. Namun ketakutan paling kejam justru datang dari mereka yang masih ingin selamat. Mereka mencari tumbal. Dan malam itu, aku hampir menjadi tumbalnya. Aku terbangun dengan tubuh terikat. Tali ijuk melilit pergelangan tangan dan kakiku. Mulutku disumpal kain yang bau tanah dan kemenyan. Kepalaku pusing. Pandanganku kabur. Aku berada di dalam kandang kambing tua. Kandang yang dulu dipenuhi darah. Di luar aku mendengar suara orang-orang berbisik. Ini yang paling dekat dengan pesugihan itu. Kalau bukan dia, siapa lagi? Air mataku mengalir. Mereka adalah tetanggaku. Orang-orang yang dulu menyuapiku jajanan. Sekarang, mereka menyiapkan kematianku. Pintu kandang dibuka. Pak Lurah berdiri di depan, membawa keris pendek. Di belakangnya, beberapa pria memegang obor. Wajah mereka pucat, tapi mata mereka penuh tekad gila. Ini cuma supaya desa kita selamat, kata Pak Lurah. Kalau sumpah itu mau berhenti, harus ada yang dikembalikan. Aku meronta, menangis, tapi suaraku tenggelam oleh doa-doa yang salah lafaz dan niat. Saat keris itu diangkat, bau busuk menyerkap. Lampu obor meredup, angin dingin menyapu kandang. Dan dari balik kegelapan, terdengar suara yang sudah sangat kukenal. Salah. Suaranya berat, bergema dari segala arah. Lelaki berjubah hitam berdiri di belakang Pak Lurah, tanpa ada yang menyadari kapan ia muncul. Wajahnya kini lebih rusak. Kulitnya mengelupas memperlihatkan daging hitam di bawahnya. Dari jubahnya menetes cairan kental berbau bangkai. Tumbal ini bukan milik perjanjian, katanya. Pak Lurah gemetar. Kami hanya ingin selamat, ucapnya terbata. Lelaki itu tersenyum. Senyuman yang membuat isi perutku mual. Kalian ingin selamat dengan membunuh yang tak bersalah? Tanah bergetar. Dari bawah kandang sesuatu menyembul. Anjing hitam itu kini berkepala dua. Satu kepala utuh, satu lagi setengah hancur. Kedua mulutnya mengeluarkan suara ratapan bayi dan tawa orang tua secara bersamaan. Orang-orang menjerit. Obor jatuh. Api membakar jerami. Dalam kekacauan itu tali di tanganku terlepas. Entah bagaimana, aku merangkak keluar saat jeritan berubah menjadi suara kunyahan. Aku tidak menoleh, tapi aku mendengar suara tulang patah. Daging disobek, dan doa yang berubah menjadi teriakan minta ampun. Pagi harinya, kandang itu tinggal puing hangus. Di dalamnya ditemukan sisa-sisa tubuh. Pak Lurah hilang. Yang tersisa hanya kerisnya, tertanam di tanah, berkarat oleh darah. Sejak malam itu desa mengerti satu hal. Setan punya aturan. Dan ketika manusia mencoba curang, hukuman menjadi jauh lebih kejam. Namun, semua itu belum selesai. Karena perjanjian lama belum sepenuhnya dibayar. Dan masih ada nama lain yang akan ditagih. Desa kami tidak lagi dihantui ketakutan. Desa kami hidup di dalamnya. Sejak malam kandang terbakar, kematian menjadi sesuatu yang biasa. Tidak lagi ada teriakan, tidak ada tangisan. Orang-orang hanya saling menatap dengan tatapan kosong, menunggu giliran. Dan giliran itu datang, satu persatu. Korban pertama adalah Bu Narti, perempuan tua yang paling lantang menyebut keluargaku memakai pesugihan. Ia sering berdiri di depan rumah sambil meludah ke tanah kami. Pagi itu,
ia ditemukan mati di dapurnya. Mulutnya robek sampai ke telinga, seperti dipaksa tersenyum. Di dalam mulutnya, warga menemukan segumpal bulu anjing bercampur tanah kuburan. Di dadanya, tergurat kuku, fitnah. Orang-orang ketakutan, tapi belum sempat mereka berdoa, korban berikutnya jatuh. Padarto, penjagal ayam di pasar. Ia ditemukan tergantung terbalik di pohon randu. Perutnya dibelah. Ayam-ayam berkeliaran mematuki organ tubuhnya. Di telinganya ada bisikan terakhir yang ia tulis sendiri dengan darah. Anjing itu menatapku. Desa mulai sepi. Orang-orang mengungsi ke desa lain. Tapi anehnya, mereka yang pergi selalu kembali dengan kaki berdarah, dengan mata kosong. Katanya, di jalan mereka selalu melihat anjing hitam duduk di tengah persimpangan, tidak bisa dilewati. Malam itu bapak memelukku erat. Kalau bapak mati, jangan dendam, katanya lirih. Aku menangis. Ini bukan balas dendam, bapak melanjutkan. Ini harga fitnah. Dan seperti doa yang dibalik, bapak menjadi korban berikutnya. Aku menemukannya di depan rumah saat subuh. Duduk bersandar di tiang. Dadanya berlubang. Di dalam lubang itu ada jejak cakar yang membentuk lingkaran, seperti cap perjanjian. Tidak ada darah tercecer. Semua tersedot ke dalam. Warga tidak berani mendekat. Aku sendirian mengurus jenazah bapak. Dan di tengah sunyi itu, lelaki berjubah hitam muncul untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di depan jasad bapak. Fitnah selalu minta darah paling mahal. Katanya, yang tak bersalah sering jadi saksi terakhir. Aku berlutut. Hentikan semua ini, pintaku. Ia menatapku lama. Belum, jawabnya. Masih ada hutang desa ini. Lalu ia menghilang. Malamnya, seluruh desa mencium bau bangkai. Bau itu keluar dari tanah, dari sumur, dari masjid. Anjing-anjing goib melaung bersamaan. Seluruh desa terbangun. Orang-orang keluar rumah sambil menutup hidung. Anak-anak muntah di selokan. Ayam-ayam mati mendadak di kandang. Sumber bau itu jelas. Rumah Pak Sastro. Rumah terbesar, terkaya, yang dulu selalu terlihat bersih dan terang. Kini, seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan ruh pemiliknya. Pintu depannya terbuka. Lantai ruang tamu dipenuhi cairan hitam kental, lengket di kaki, berbau anyir. Di dinding muncul bercak-bercak coklat, seperti bekas daging yang membusuk perlahan. Di tengah rumah ada lubang di lantai, lubang bekas ruang penyimpanan rahasia. Beberapa warga memberanikan diri turun, dan jeritan mereka terdengar satu persatu. Di bawah sana terdapat ruangan sempit. Dindingnya penuh bekas cakaran. Di sudut ruangan, bangkai anjing. Bukan satu, tapi banyak. Tubuhnya mengembung, kulitnya mengelupas. Beberapa tidak punya kepala, beberapa berkepala manusia. Mulut-mulut itu masih terbuka, seolah menjerit tanpa suara. Di antara bangkai itu ditemukan peti kayu. Saat dibuka, orang-orang muntah serentak. Di dalamnya tersusun rapi kuku manusia, rambut anak-anak, dan potongan lidah. Itulah harga kekayaan. Sejak itu, bau bangkai tidak hanya di rumah Pak Sastro. Ia menyebar ke rumah Pak Wiryo, ke balai desa, ke masjid, seolah tanah sendiri mengeluarkan isinya. Malamnya, hujan turun bersama belatung, putih, hidup, jatuh dari langit, menempel di atap, masuk ke dalam panci, ke dalam sajadah.
Orang-orang menjerit histeris, dan di tengah kekacauan itu, anjing hitam muncul di atap rumah. Kini tubuhnya penuh belatung. Setiap langkahnya meninggalkan jejak nanah dan darah. Ia menoleh ke arah desa, lalu melolong. Satu lolongan panjang, tanah bergetar, sumur-sumur mengeluarkan darah, dan dari rumah Pak Sastro, mayatnya muncul, tergantung terbalik, tubuhnya kosong, seperti kulit tanpa isi. Di dadanya tertulis, kekayaan busuk tak bisa disembunyikan. Desa runtuh malam itu, orang-orang berlari tanpa arah, dan aku berdiri sendirian di tengah bau bangkai, menyadari satu hal, ini bukan lagi teror, ini pembongkaran. Setelah bau bangkai menyelimuti desa, waktu seperti berhenti berjalan. Siang dan malam tidak lagi berbeda. Matahari terbit dengan cahaya pucat, seolah ikut takut melihat apa yang tersisa dari desa kami. Dan pada malam ketiga, anjing tanpa kepala itu menampakkan diri sepenuhnya. Aku melihatnya pertama kali di persimpangan desa. Tubuhnya besar, hitam legam, bulunya rontok di banyak bagian, hingga kulitnya terlihat penuh borok. Lehernya terbuka, merah, basah, dan dari sana keluar asap tipis bercampur besi karat. Ia berjalan perlahan, tanpa mata, tanpa mulut, tapi ia tahu kemana harus pergi. Setiap langkahnya berhenti di depan rumah orang-orang yang dulu ikut menyebar fitnah. Di rumah Pak Darman, ia duduk diam sampai subuh. Pagi harinya, Pak Darman ditemukan mati di kamarnya. Kepalanya hilang. Di rumah Busri, anjing itu mengelilingi sumur. Malamnya, Busri tercebur. Tubuhnya ditemukan mengapung tanpa lidah. Tak ada satupun yang berani keluar rumah. Namun kutukan tidak berhenti hanya karena pintu dikunci. Anjing itu mulai masuk ke dalam mimpi. Aku mendengar jeritan di malam hari. Orang-orang berlari keluar rumah sambil menangis, memegang kepala mereka sendiri. Dia duduk di leherku. Dia menjilat sumpahku. Beberapa dari mereka mati mendadak, tanpa luka, tanpa darah. Wajah mereka membiru seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Di malam purnama, anjing tanpa kepala itu datang ke rumahku. Ia berhenti tepat di depan pintu. Aku berdiri di balik daun pintu, gemetar. Perlahan, lehernya menoleh. Dari luka terbuka itu, keluar suara. Bukan suara gonggongan, tapi suara Bapak. "Jangan takut," katanya lirih. Air mataku jatuh. Anjing itu melangkah pergi. Aku tahu satu hal. Ia bukan lagi pesugihan. Ia adalah penghakiman. Simbol kepala yang hilang adalah hilangnya akal. Simbol tubuh yang berjalan tanpa arah adalah keserakahan tanpa kendali. Dan desa kami telah lama kehilangan kepalanya. Seluruh warga desa berkumpul di lapangan, bukan karena berani, tapi karena tidak ada tempat lain untuk bersembunyi. Malam itu, lelaki berjubah hitam muncul di tengah lapangan, dan anjing tanpa kepala melolong tanpa suara. Di bawah tiang bendera yang dulu menjadi saksi kematian Pak RT, jubahnya kini basah, berat, seolah terbuat dari kulit basah yang baru dikuliti. Di sekeliling lapangan, satu persatu muncul bayangan. Anjing-anjing hitam. Ada yang pincang, ada yang tanpa mata, ada yang berjalan dengan tulang terbuka. Dan di barisan paling depan, anjing tanpa kepala itu berdiri. Tanah di bawah kakinya menghitam. Lelaki berjubah hitam membuka kedua tangannya. Malam ini, katanya lantang, fitnah dikembalikan pada pemiliknya. Teriakan pertama pecah ketika seekor anjing melompat ke arah Pak Darmo. Tidak menggigit, tidak mencakar,
Makhluk itu masuk ke tubuhnya. Padarmo menjerit sambil memegang dada. Kulitnya menonjol seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Lalu dadanya robek dari dalam. Anjing itu keluar bersama darah dan organ. Tubuh Padarmo roboh, kosong. Kepanikan pecah. Orang-orang berlarian, tapi kaki mereka berat seperti ditanam di tanah. Api tiba-tiba menyala di rumah-rumah. Bukan api biasa, api berwarna kehijauan berbau bangkai. Orang-orang yang mencoba memadamkan justru terbakar lebih cepat. Di sisi lapangan, Bu Ningsih berteriak sambil menarik rambutnya sendiri. "Aku hanya ikut-ikutan." Anjing tanpa kepala mendekat. Ia berhenti. Dari leher terbukanya keluar suara lirih. Fitnah tidak pernah ikut-ikutan. Bu Ningsih terangkat ke udara, lehernya terpelintir, jatuh, mati. Aku berdiri terpaku. Di antara api, jeritan, dan bau daging terbakar, aku melihat wajah-wajah yang dulu menuduh keluargaku. Kini mereka memohon kepada Tuhan, kepada setan, kepada siapa saja. Tapi malam itu tidak ada yang menjawab selain kematian. Lelaki berjubah hitam berjalan mendekat ke arahku. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah aslinya. Bukan manusia, bukan setan, tapi kumpulan wajah-wajah. Wajah ibu, wajah bapak, wajah Pak Wiryo, wajah anak kecil yang hilang. "Kau saksi," katanya, dan saksi harus hidup. Anjing tanpa kepala melolong tanpa suara. Langit retak, hujan darah turun membasahi desa. Satu persatu anjing-anjing itu masuk ke tanah. Api padam, jeritan berhenti. Yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh hangus, dan desa berubah menjadi kuburan massal. Aku jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Malam pembalasan telah selesai. Tapi kutukan belum benar-benar berakhir. Aku terbangun di pagi yang tidak pernah dijanjikan. Matahari terbit dengan cahaya pucat, menyinari puing-puing desa yang semalam berubah menjadi kuburan. Tidak ada suara ayam, tidak ada langkah kaki. Hanya bau abu dan besi karat yang tertinggal di udara. Aku berjalan menyusuri lapangan. Tubuh-tubuh hangus tergeletak tanpa nama. Beberapa masih memeluk tanah, seolah berharap bumi menelan mereka kembali. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah habis sejak malam pembalasan. Di bawah tiang bendera, aku menemukan jejak terakhir. Jejak kaki anjing tanpa kepala. Jejak itu berakhir tepat di depan pohon beringin tua. Aku mendekat. Di akarnya tergantung kain hitam yang sudah robek. Di atas tanah tersisa kembang 7 rupa yang layu dan segelas air putih yang kini keruh. Lelaki berjubah hitam tidak ada, tapi suaranya tertinggal. Saksi tidak boleh lupa. Aku terduduk. Malam-malam berikutnya, mimpi itu datang. Aku melihat desa dibangun kembali. Rumah-rumah baru berdiri. Orang-orang baru datang. Mereka tertawa, menanam harapan di tanah yang sama. Lalu, bisikan dimulai. Fitnah kecil, curiga kecil, iri kecil. Anjing hitam duduk di persimpangan, tanpa kepala. Aku terbangun dengan dada sesak. Beberapa bulan kemudian, aku meninggalkan desa. Aku membawa cerita ini kemanapun aku pergi. Ke kota, ke warung kopi, ke tempat orang-orang berkumpul dan merasa aman. Mereka mendengarkan. Sebagian tertawa, sebagian tidak percaya. Sebagian berkata, itu hanya cerita horor. Aku tidak membantah. Karena kesaksian tidak membutuhkan persetujuan. Beberapa tahun berlalu, aku kembali sekali. Desa itu sudah punya nama baru. Pohon beringin ditebang, lapangan disemen,
Tidak ada yang mengingat apapun. Malamnya, saat aku hendak pergi, aku mencium bau yang sangat kukenal. Bau bangkai. Di persimpangan jalan, seekor anjing duduk diam, tanpa kepala. Ia tidak bergerak, tidak melolong, hanya menunggu. Aku berjalan melewatinya. Ia tidak mengejarku, karena tugasku sudah selesai, dan tugasnya akan dimulai lagi. Cerita ini kutulis bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa pesugihan memang memakan tumbal, tapi fitnah memakan segalanya. Desa itu mungkin sudah hilang. Pohon beringin telah ditebang. Jejak darah telah tertutup semen dan waktu. Tapi fitnah tidak pernah benar-benar mati. Selama masih ada bisikan, selama masih ada iri dan tuduhan tanpa bukti, anjing itu akan selalu duduk di persimpangan, tanpa kepala, tanpa suara, menunggu giliran. Jika kalian menikmati kisah ini, jangan lupa subscribe. Karena di cerita dari mereka, kami tidak hanya menceritakan horor, kami mengingatkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, fitnah selalu minta bayaran paling mahal.